di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Tema yang kedua ini jangan sampai dilewatkan nih pelajaran buat kita semua. Kita akan mengangkat tentang ucapanmu menuntun hidup anakmu. Ucapanmu ini untuk orang tua ya, menuntun hidup anakmu. Masya Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waduh ini pas banget nih kalau Ustazah yang bahas ya. Emang kadang-kadang kita ini suka sembarangan ngomong di depan anak. Kadang-kadang akhirnya kita di copy paste sama banget sama anak kita. Terus siapa yang ngajarin kamu? Kan abah yang ngomong. Nah, Ustazah mohon ilmunya sehingga akhirnya kita lebih aware lagi, lebih waspada lagi pada saat berbicara dengan anak-anak. Izin Mas Ali, ya. Kemudian juga ada kori kita. Bismillahirrahmanirrahim. Balagul ula bikamali kasyafat tuja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bang Ali sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan rizkinya makin banyak. Amin. Utangnya cepat lunas. Amin. Kencang benar kalau udah utang lunas. Masya Allah jamaah Cahaya Hati Indonesia yang ada di rumah. Pembahasan kita menarik sekali. Ucapanmu menuntun perilaku anakmu nantinya. Ya. Saya ingin katakan bahwa setiap anak itu punya potensi menjadi baik, tapi juga menjadi tidak baik. Itu mereka punya potensi. Nah, potensi itu harus terus digali, harus terus ditanamkan, dilatih, dan itu dari orang tuanya. Orang tua berperan penting membuat anak menjadi solih, terutama seorang ibu. Banyak kasus kejadian, ibunya tidak baik, ayahnya baik, anaknya gak bakalan baik. Tapi banyak juga kejadian, ayahnya tidak baik, ibunya baik, solihah. Pasti anaknya jadi baik. Kok masa bisa begitu, Bu? Nah, coba kita flashback, kita lihat kisah di zaman Rasul dulu. Ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu baik sebagai ayah, jadi Rasul, jadi Nabi. Umat yang lain semua patuh terhadap ajarannya, tapi punya istri durhaka, bukan istri solihah, maka anaknya pun tidak baik. Kan'an, ketika disuruh naik ke perahu itu, anaknya tidak mau, durhaka. Tapi ada yang istrinya baik, suaminya tidak baik, anaknya jadi nabi. Siapa itu, Bu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia punya ayah namanya Azar. Nah, Azar ini pembuat patung berhala. Istrinya orang yang sangat baik, berbeda sekali dengan Azar ini. Ya, Masya Allah. Nah, karena istrinya baik, dia tidak baik, maka dia punya anak baik. Jadi ibu ini madrasatul ula, perannya sangat penting. Makanya kalau lagi ngomel sama suami, ngomelnya yang benar. Oh, Bu, dengerin, Bu. Bu, Ibu. Ya. Kalau ngomel sama suami, lakinya jangan dikata-katain. Ini depan anak, dasar lu kucing garong katanya. Besokannya anaknya nanya, mak kucing garong siapa katanya? Papa ya katanya. Akhirnya depan orang manggil ayahnya kucing garong. Nah ini siapa nih? Pasti emaknya yang sering manggil nih. Masya Allah. Jadi pentingnya menjaga lisan. Anak sedang dikandung, dalam kandungan kita doakan dengan lisan yang baik. Lihat surat Al-Imran ayat 35 dan 36. Wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika Hannah binti Fakut, istri Imran mengandung, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah kalau misalkan anak ini lahir nanti aku akan bernazar. Aku akan bernazar dia jadi orang yang mengabdi di rumahmu ya Allah. Itu doa seorang ibu. Kemudian di ayat selanjutnya diteruskan wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim.
Kata ibunya berdoa, ini samaituha Maryam, aku namai dia Maryam, wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, mudah-mudahan kalau Maryam udah besar, aku minta perlindungan kepadamu. Bukan hanya untuk Maryam, tapi juga buat anak-anaknya nanti. Jadi ibu kalau punya anak, masih kecil, udah gede juga gak apa-apa, lagi tidur kita usapin, kita doain, inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Biar selama hidupnya dijauhkan dari gangguan setan. Anak perempuan dijauhkan dari zina, dari pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini doa salah satu yang dibaca oleh Hannah binti Fakut, istri Imran Bang Ali. Masya Allah. Jadi sebagai seorang ibu, kita harus melihat dua hal. Jadi dalam mendidik anak, lihat dua hal. Pertama, alimu auladakum. Ajarkan anak-anak kamu berakhlak. Bukan hanya ibu tapi juga ayahnya. Madrasah tanpa adanya mudir, pimpinan gak jalan sekolahnya. Istri mau baik, kalau suaminya gak mendidik gak bakalan baik. Ada istri punya suami gak baik, ya Allah ustazah laki saya gak bagus, gak soleh, gimana dong? Ya udah minta cariin guru, ngaji. Tapi suami saya gak punya duit, saya cari guru, ya denger di YouTube. Datang ke Cahaya Hati, nah bisa kan? Jadi cari sesuatu yang bisa menambah ilmu kita sebagai orang tua, terutama ibu. Ajarkan akhlak, ajarkan kepribadian yang baik, ngomongnya yang baik nak. Kalau ketemu orang cium tangan ya nak ya. Nak kalau sama ayah kamu ngomongnya yang lembut, sama ibu juga gak boleh ngelawan ya nak. Nak kalau sama perempuan gak boleh bersikap kasar nih buat anak laki-laki. Buat anak perempuan nak, jangan mau digombalin sama laki-laki ya nak. Kalau dia gak serius, contoh seperti itu. Sekarang kan banyak ghosting ya. Nah ini yang lagi viral gitu, Masya Allah. Nah ini harus diajarkan dari ibunya, diberikan ilmu yang manfaat buat anaknya. Belum lama saya lihat kisah viral, ada seorang ayah dia membonceng anaknya habis dipukul sama temennya. Didatengin tuh anak, kata ayahnya, pukul balik, pukul. Mana ayah kamu? Pukul balik. Akhirnya si anak yang digoncengnya ini suruh mukul temennya. Di sini pendidikan yang tidak baik. Bagaimana orang tua itu adalah pendidik pertama bagi anaknya. Jadi kalau orang tua ngajarin mukul, ibu jangan salah, wajar saja anaknya tumbuh jadi tukang pukul. Emaknya ngajarin ngatain orang, ngomongin orang, anaknya ikut-ikutan. Ketemu sama lakinya, bang tahu nggak? Tangga sebelah tuh beli kompor katanya. Kompornya ada opernya bawahnya bang. Waduh. Ya Allah canggih bener. Ah itu juga paling hasil nyuri bang duitnya katanya. Korupsi suaminya, Iya, anaknya ngedenger. Maknya siapa mak? Itu emaknya samping tuh. Ya Allah, iya ya mak ya. Akhirnya anaknya ngegosip kemana-mana. Nah pentingnya lisan seorang ibu. Itu yang pertama, alimu auladakum, ajarin akhlak yang benar. Wa ahsinu adabahum, perbagus adab mereka. Bagaimana cara memperbagus adab mereka? Pertama, ibu ini menjadi doa buat anak-anaknya. Panggil anak dengan panggilan yang baik. Anak punya nama bagus-bagus, jangan dipanggilnya macem-macem. Ya, Siti, Fatimah, udah cakep bener ya Bu ya? Iya. Dipanggilnya apa? Imah, Iya. 4 katanya. Iya. Ada namanya Yusuf, dipanggilnya Encup. Ucup gitu. Udah nama cakep-cakep bener Masya Allah. Jadi inilah salah satu doa dari seorang ibu kepada anaknya Mas Fadli. Mas Ali, Masya Allah. Saya teringat dengan kisah dari Syekh Sudes. Salah satu imam Masjidil Haram yang dia bisa menjadi seperti sekarang ini berkat doa dan didikan dari orang tuanya. Jadi dulu ceritanya ketika masih kecil Imam Sudes ini anak yang tidak bisa diatur. Susah dengerin apa kata orang tua. Suatu ketika ayahnya punya acara. Sudah siap semua jamuan. Tiba-tiba Sudes datang bawa tanah pasir. Itu makanan dilempar semua sama pasir. Bu, ibu, udah masak bikin kue capek-capek dilempar pasir kuenya sama anak kita, marah nggak Bu? Marah kalau gitu mah. Marah. Iya. Biasanya anaknya diapain Bu? Jewer. Berbeda dengan Ibunda Sudes. Ketika anaknya melempar pasir itu dia marah, mendidih. Merah matanya. Tapi tetap yang keluar dari lisannya adalah kebaikan. Apa kata ibunya bilang? Idhab inta ilal masjidil haram. Imamun hunak, kata emaknya. Sudes, pergi kamu ke Masjidil Haram. Jadi imam kamu di sana.
Nah ini salah satu contoh buat kita. Akhirnya anaknya jadi imam Masjidil Haram sekarang. Allahu Akbar. Ibu kalau lagi kesel sama anak jangan doain yang buruk bu. Saya juga sebagai seorang ibu sama. Jadi kalau kesel sama anak mecahin piring 5 biji. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, mudah-mudahan jadi presiden Indonesia. Amin. Nah itu kan salah satu contoh doa terbaik gitu ya. Iya benar. Anaknya numpahin air dan lain sebagainya. Tetap doakan yang menjadi doa terbaik buat jalan hidup anaknya nanti melangkah lebih baik lagi. Seperti itu Mas Ali, Masya Allah. Jadi para ibu-ibu semua, mari kita flashback kembali. Kita ingat diri kita kembali, apakah ucapan kita selama ini bermakna kebaikan atau hanya umpatan? Apakah selama ini lisan kita kerjaannya ngatain orang mulu, mengajarkan yang tidak baik, atau memang kerjaan kita selama ini selalu menyampaikan hal-hal yang manfaat buat anak-anak kita? Ibu ini pendidik pertama, makanya kalau pengen punya generasi terbaik, cari ibu atau istri yang baik. Zaujatan muti'atan madrasatul ula. Istri yang taat dan pendidik yang baik. Jadi ibu, kita semua kalau depan anak berikan contoh yang terbaik. Kalau misalkan sama orang gak boleh seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Jadikan lisan kita diamnya itu adalah berpikir. Diamnya berpikir dan nutkinya itu zikron. Perkataan yang kita keluarkan ucapannya adalah zikir. Pernah ada kisah Bang Ali, Masya Allah. Ada seorang perempuan dia tersesat dulu di sekitaran Jazirah Arab. Pulang berhaji, ketemu sama seorang syekh. Syekh itu bertanya, wahai ibu engkau dari mana? Dia menjawab dengan bahasa Arab dengan kalimat Quran. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram mau ke masjidil aqsa. Dia tersesat. Jadi kalau ditanya orang yang keluar dari lisannya itu Al-Quran. Kemudian ditanya lagi, anak kamu mana? Dijawabnya pakai Al-Quran lagi. Sudah berapa hari ibu tersesat di sini? Dijawabnya pakai Al-Quran lagi. Kemudian datang anaknya menjemput ibunya, Masya Allah ibu saya ketemu nih katanya. Ditanya sama Syekh ini, wahai anak muda, kenapa ibu kamu setiap ditanya jawabannya selalu Al-Quran? Apa dia katakan? Ibu saya sudah berjanji bahwa dia tidak akan mengucap sesuatu kata pun dari mulutnya kecuali yang keluar adalah kalimat yang baik yaitu Al-Quran. Bu, ibu, selama ini kalau ditanya orang kita jawabnya Al-Quran atau bahasa biasa bu? Masya Allah, itulah pentingnya ucapan seorang ibu maupun ayah ya untuk mendidik anak-anaknya kelak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan sesaat lagi kita akan membahas tema yang Masya Allah juga nih ya. Istri yang tidak dilihat Allah, ya Allah ya. Nanti masih akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين